Selamat malam, selamat tahun Bali. Kita berempat hadir di sini untuk tukar pikiran ya, mungkin ya, begitu. Bersama narasumber yang terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya malam hari ini untuk bincang-bincang dengan kita bertiga ya, gitu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, kami bertiga. Desi, saya sendiri in April dan Ulfa adalah mahasiswi semester ganjil dari Universitas Paramadina Denpasar, dan di sebelah kiri saya sudah ada kakak Dian Pangestu yang menjadi narasumber kita malam hari ini. Adalah topik kita malam hari ini apa, Kak Ulfa? Boleh di sharing sedikit? Oke, topik kita malam hari ini terkait bagaimana Kak Dian selaku atlet apoteker ya Kak ya, di tempat mana ya Kak? Apoteknya di mana ya? Alamat itu terletak di Kerobokan, Jalan Raya Kerobokan. Gitu ya. Apoteknya itu sendiri kalau di Jalan Kerobokan itu berarti kalau nggak salah banyak ekspat juga yang tinggal di daerah sana ya. Iya, Kak? betul. Untuk pangsa-pasarnya sendiri lokal dan ekspatriat juga. Oh, oke, gitu. Berarti apotek itu, kenapa kita ambil tema apotek gitu? Karena ini adalah topik yang sebenarnya jarang dibahas ya, Desi ya, gitu. Tapi sampai hari ini saya yakin kita semua, siapapun, usia berapapun, generasi apapun, itu nggak bisa sepenuhnya lepas dari yang namanya apotek. Karena kita bisa cari obat, carinya pasti ke apotek. Iya, ada apa-apa dikit yang berhubungan dengan kesehatan, contohnya kayak vitamin aja deh, gitu. Pasti kita ke apotek ya, gitu. Kalau Desi sendiri seberapa sering biasanya ke apotek, Desi? Atau kalau nunggu sakit banget misalnya gitu? Sering banget karena aku juga kebetulan punya penyakit emah. Yang pasti aku butuh obat yang kelamaan, soalnya kan di kosku juga jauh nih, untuk nyari apotek aja susah banget di daerah sana gitu. Nah, menarik nih, berbicara soal emah gitu, kita sambil tanya-tanya ya sama Kak Dian selaku penggiat usaha di bidang apotek ini, selain sebagai representatif, admin juga, dan apoteker juga katanya Kak Dian, bener ya? Nah, topik kita malam hari ini, jadi untuk industri farmasi itu sendiri sampai hari ini itu boleh nanya nggak sih Kak Dian, tantangan apa sih yang paling sering ditemuin sama Kak Dian sehari-hari lah, kalau boleh kita tanya di bidang ini gitu. Sekarang itu kan banyak ya, bahkan ada yang 24 jam. Iya. Jadi kalau untuk kendalanya itu sebenarnya kalau untuk dari tempat kerja saya sendiri itu ada praktek dokternya. Jadi cukup ramai. Jadi untuk omset juga lumayan bagus. Tapi kendalanya itu untuk saat ini itu memang kami bersaing dengan apotek yang buka 24 jam. 24 jam. Jadi apotek kami ini hanya buka 2 shift dari pagi sampai malam gitu. Jadi kita tidak buka 24 jam. Kendalanya dari situ. Oke, jadi nggak mau berpengaruh di omset ya. Iya, berpengaruh di Karena omset. yang kalau jam bukannya 9 to 5 lah, katakanlah jam kerja itu bisa per hari mendapatkan omset sekian, yang 24 jam mungkin bisa 2 kali lipat. Iya, bisa 2 kali lipatnya. Oke, sangat ya. Dari Kak sendiri mau tanya lagi? Nanya ke ini sih Kak, kalau misalnya terkait obat. Kalau obat itu biasanya dia setiap apotek itu emang lengkap, ada semua merek obat, atau kayak di satu apotek itu hanya khusus di sini aja obatnya, apa gimana sih itu sistem edar obat itu, edaran obat itu? Nah, kalau untuk sistem edar obat itu semua apotek itu pasti diberikan izin untuk menjual obat selama itu sudah memang tercantum di BPOM, dan pemesanan obatnya itu memang secara khusus di distributor gitu. Tapi sekarang balik lagi dengan apoteknya sendiri, apakah dia menyediakan stok gitu sih, tergantung stok dari apoteknya. Jadi semua apotek itu pasti ada obat bebas dan obat keras juga. Oh gitu, setiap apotek juga ada kayak gitu. Jadi tergantung dari pemilik apotek itu sendiri butuhnya apa nih. Ibaratnya kalau kita di toko tuh yang paling cepat laku itu Itu barangnya yang sering mana? disediakan.
paling cepat laku itu selalu disediakan di gudang obatnya. Oke, baik. Pengetahuan baru juga nih buat kita ya, Kak Desi dan Kak Ulfa ya. Mungkin dari Kak Ulfa sendiri yang sering sakit mah mungkin mau bertanya lagi sama Kak Dian. Untuk obat-obatan pemasaran nih Kak, kan selain di apotik yang 24 jam sama apotik yang biasa, terus ada juga tuh yang di supermarket nih Kak. Untuk obat-obatan itu apa gimana sih Kak? Maksudnya kayak kita mau beli tuh kayak ragu-ragu gitu kalau nggak di apotik gitu. Oh, maksudnya kalau misalnya nggak ada resep dokter, Iya. kita takut buat belinya kayak gitu. Khasiatnya Iya. Iya, takut. gitu. Boleh sharing sedikit nggak Kak Dian? Nah, jadi kalau untuk obat-obatan yang tersedia di supermarket atau minimarket, grocery store segala macam, itu obatnya memang dijual bebas tanpa resep dokter, itu bisa dibeli. Jadi itu obat yang biasa digunakan untuk melapisi lambung sebelum makan. Jadi biar Case-nya ini dalam kasus misalnya yang punya sakit mah gitu misalnya Iya. ya, pokoknya obat yang ringan-ringan Iya. gitu. karena itu obat dotnya hijau, jadi bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Warna apa tadi malam tadi Kak? Jadi kalau obat itu dilihat dari dotnya. Jadi kalau misalnya dot hijau itu bisa dibeli tanpa resep dokter. Kemudian dot biru bisa dibeli, itu obat keras tapi boleh dibeli tanpa resep dokter. Kemudian untuk yang merah itu harus dan wajib dengan resep dokter. Oke. Jadi intinya kalau memang mau yang puas kalian yang paten dan bisa sekalian tanya-tanya sama apotekernya, kan mau langsung pergi ke apotek ya Kak Dian ya gitu. Tapi kita juga menyediakan konsultasi online kalau kalian punya nomor HP-nya. Iya iya, karena zaman sekarang kan semuanya udah serba online ya, gitu. Karena kita kebanyakan udah nggak punya waktu lagi nih, gitu kan. Udah sibuk kerja lah, kuliah, sekolah. Wah menarik sekali pembicaraan kita malam hari ini. Kak Dia terima kasih banyak ya atas waktunya sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Ini apotik bukan nih tadi berarti? Tapi saya tinggalin. Oke, demi kita semua, demi Warna Dewa teman-teman semua. Iya, makasih banyak Kak Dian. Mudah-mudahan apotiknya selalu memberikan manfaat bagi banyak masyarakat gitu ya, lancar dan untuk kita semua pastinya sehat selalu. Makasih banyak Kak Dian. Iya. Oke, selamat tahun Bali, rekan-rekan kita semua, teman-teman kita semua. Kita cukupkan dulu sesi tukar pikiran kita bersama Kakak Dian Palestu di malam hari ini sebagai narasumber kita. Mungkin next time kita akan mendatangkan narasumber yang lain ya, yang pastinya tetap berkaitan dengan hukum ekonomi gitu ya. Nanti kalau teman-teman punya saran, baiknya kita mengundang narasumber dalam bidang apa, nanti boleh tulis di komen ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Kak Dian, sekali lagi terima kasih banyak ya. Makasih banyak Kak Ulfa juga, Kak Desi ya. Selamat malam semuanya.